Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al-ayah sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat GNB dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita rinci menjadi 4 bagian. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita, atau dalam lain kata melapangkan hati dengan ikhlas. Berikutnya syukur yang kedua adalah asyukru bil lisan. Dengan tiada kata lain kita mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau ajarkan kepada kita, yang telah beliau bawa dari zaman kegelapan menjadi ke jalan yang terang benderang ini. Sahabat-sahabat GNB yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia bisa diartikan atau dibagi menjadi 4 golongan. Kira-kira kita termasuk di bagian kelompok yang mana? Marilah satu persatu kita bahas 4 golongan tersebut. Golongan yang pertama dikatakan al-hayatu fil hayati. Hidup untuk hidup. Orang Jawa mengatakan urip kuwi kudu urup. Kita sebagai orang hidup di dunia, bagaimana caranya kita menjadi pelopor, bagaimana kita menjadi orang yang berguna. Dulu di era-era Sunan Kalijaga atau Wali Songo mengatakan bahwasanya urip kuwi harus urup, urip kuwi kudu urup. Kita memaknai hidup itu harus hidup seperti apa? Hidup yang mempunyai arti, diibaratkan lampu bisa menerangi di kanan kiri kita.
Untuk golongan yang pertama maka sudah dicontohkan dengan adanya teman-teman yang ada di GNB selalu bersinergi, memberikan pencerahan, membawa kebaikan, mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita agar bisa bermanfaat hidup di dunia. Berikutnya golongan yang kedua dikatakan al-mautu fil hayati. Al-mautu fil hayati. Golongan yang kedua ini terlihat orang itu hidup, tapi sejatinya mati. Apanya yang mati? Tidak lain tidak bukan adalah hatinya. Orang yang seperti ini di dunia saja orang-orang tidak mengenal. Karena apa? Mohon maaf. Banyak kegiatan-kegiatan keagamaan seperti adanya pengajian, hidup di masyarakat, ada yang namanya kumpulan, ada yang namanya silaturahmi dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang tergolong al-mautu fil hayati ini tidak mau menghiraukan. Maka ada sebuah kisah yang pernah dikisahkan dalam sebuah riwayat. Di situ diceritakan ada seorang hamba Allah yang sangat luar biasa ibadahnya kepada Allah. Di siang malam beliau tidak pernah meninggalkan ibadah. Siapa yang tahu namanya? Dikisahkan dalam sebuah kisah tersebut, namanya Abu bin Hisam. Abu bin Hisam adalah hamba Allah. Kalau bagi kita orang ini luar biasa karena apa? Abu bin Hisam tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Semua yang menjadi perintahnya beliau lakukan. Sholat 5 waktu tidak pernah beliau tinggalkan. Sebelum tidur beliau tidak bisa tidur sebelum membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan seperti tahun ini, beliau juga menjalankan dan tidak pernah sedikit pun, sekalipun Abu bin Hisam meninggalkan. Inilah sesosok Abu bin Hisam. Sholat tahajud beliau tidak pernah tinggalkan. Maka di suatu ketika, karena kebiasaan beliau sholat tahajud, maka jam 2 malam beliau bangun dan mengambil air wudhu. Kebetulan untuk sumur yang biasa beliau untuk ambil air wudhu itu tidak berada di dalam rumah, tetapi mengharuskan Abu bin Hisam keluar dari rumahnya. Jam 2 malam Abu bin Hisam keluar dan membuka pintu, ternyata Masya Allah. Di atas sumurnya Abu bin Hisam, yang bisa dikatakan apa namanya, kalau orang Jawa itu mengatakan lambe sumur. Di atasnya di situ ada sesosok makhluk ciptaan Allah. Ada malaikat yang menyamar menjadi manusia. Di atas sumur tersebut, malaikat yang menyamar menjadi manusia membawa buku. Membawa buku yang tebal, dan beliau duduk di atasnya sumur. Abu bin Hisam ketika membuka pintu dengan kagetnya, "Wahai siapakah engkau? Kenapa tengah malam ini engkau berada di atas sumurku?" Dijawab oleh malaikat tadi, "Saya adalah malaikat Allah yang diutus Allah untuk menuliskan siapa-siapa, untuk mengumumkan siapa-siapa hambanya Allah yang kelak akan dimasukkan ke dalam surga." Kira-kira Abu bin Hisam mendengar seperti itu senang atau sedih? Senang sekali hatinya. Kenapa? Karena beliau merasa semua sudah menjalankan perintahnya Allah, dan apa yang menjadi larangannya sudah beliau tinggalkan. Maka dengan senang hati Abu bin Hisam mendekat kepada malaikat tersebut. "Wahai malaikat, jika engkau benar
Apa yang engkau bawa itu adalah catatan orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Tolong carikan nama saya. Nama saya Abu bin Hisam. Ya, akan saya carikan, silahkan kamu duduk. Kemudian apa sahabat-sahabat? Malaikat tersebut mencari namanya Abu bin Hisam. Dari lembaran yang pertama dicarilah namanya. Ternyata namanya mana? Abu bin Hisam. Abu bin Hisam. Sampai akhir ternyata namanya Abu bin Hisam ini tidak ada di dalam buku ini. Kira-kira Abu bin Hisam percaya atau tidak? Tidak percaya. Maka Abu bin Hisam yang sebelumnya duduk, beliau bangun. Tidak mungkin malaikat, kalau memang itu adalah catatan, buku catatan amalnya orang-orang yang Allah akan masukkan kelak ke dalam surga, kalau nama saya tidak ada, itu tidak mungkin. Malaikat, apakah engkau tidak tahu semua yang menjadi perintahnya Allah sudah aku lakukan? Semua yang menjadi larangannya sudah aku tinggalkan. Tidak mungkin kalau saya tidak termasuk orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Bawa sini bukunya, saya pinjam. Akhirnya bukunya dikasihkan Abu bin Hisam. Karena Abu bin Hisam sudah tidak sabar lagi, ingin mencari namanya yang berada di dalam buku ini, maka Abu bin Hisam tidak sempat berdiri dan akhirnya, mohon maaf, Abu bin Hisam tidak sempat duduk dan Abu bin Hisam tetap berdiri dalam membacakan, dalam mencari namanya di dalam buku. Dicarilah namanya tersebut. Dari satu lembar ke lembar berikutnya dan hampir mau akhir, ternyata namanya tidak ada, maka bukunya dijatuhkan dan Abu bin Hisam jatuh pingsan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalau sampai nama saya tidak ada di dalam buku itu, semua yang menjadi perintah Allah sudah aku lakukan. Yang menjadi larangannya Allah sudah aku tinggalkan. Tapi kenapa nama saya tidak ada di dalam buku ini? Wahai malaikat Allah, jika benar ini catatan amal-amal, catatan orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga, tapi kenapa nama saya tidak ada, wahai malaikat? Maka malaikat pun menjawab apa yang menjadi pertanyaan Abu bin Hisam. Wahai Abu bin Hisam, benar apa yang engkau katakan. Semua yang menjadi perintahnya Allah sudah engkau lakukan. Dan semua larangan Allah sudah engkau tinggalkan, wahai Abu bin Hisam. Tapi kenapa setiap aku mau menuliskan namamu, tanganku tidak kuat karena tidak mendapat ridhonya Allah. Akhirnya Abu bin Hisam pun bertanya kembali kepada malaikat. Wahai malaikat, mengapa Allah tidak ridho memasukkan aku ke dalam surganya? Ada apa dengan aku, wahai malaikat? Wahai Abu bin Hisam, ketahuilah, engkau sholat itu buat siapa, wahai Abu bin Hisam? Sholatmu untuk dirimu sendiri. Engkau membaca Al-Quran setiap hari itu untuk siapa, Abu bin Hisam? Itu juga untuk dirimu sendiri, karena engkau ingin diramaikan kuburnya, maka engkau ramaikan dengan bacaan Al-Quran. Wahai Abu bin Hisam, di bulan Ramadan ini engkau menjalankan puasa. Puasamu untuk siapa, wahai Abu bin Hisam? Ini untuk dirimu, karena dirimu ingin mendapatkan predikat la'alakum tattaqun. Tetapi ada yang engkau tinggalkan, wahai Abu bin Hisam. Mengapa sampai saya setiap mau menuliskan namamu, tanganku tidak kuat karena tidak mendapat ridhonya Allah? Ini yang engkau tinggalkan. Abu bin Hisam, sungguh engkau luar biasa dalam beribadah kepada Allah.
Hubunganmu dengan Allah luar biasa, tetapi ada yang engkau tinggalkan, hablu minanas. Di bulan Ramadan banyak orang yang bersedekah, tetapi engkau sedikit pun tidak mengeluarkan sedekahmu. Teman-teman GNB sudah mencontohkan bahwasanya di bulan Ramadan kita berbagi untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita yang duafa maupun anak yatim, engkau tidak mempedulikan. Inilah yang membuat Allah tidak ridha. Setiap aku akan menuliskan namamu. Hablum minallahmu sudah bagus, tetapi dalam hubungan kemanusiaan kamu nol. Hablum minannasnya tidak bagus. Maka setelah hablum minallah bagus, maka jangan pernah engkau tinggalkan hablum minannas. Sahabat-sahabat GNB dimanapun Anda berada, maka golongan yang kedua ini, orang yang termasuk di dalamnya ini, mohon maaf, jangan pernah engkau bermimpi akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang ketiga, golongan yang ketiga, setelah kita al-mautu fil hayati, maka yang ketiga adalah al-hayatu fil mauti. Hidup walaupun sudah mati. Kita sudah tidak di dunia ini, tapi bagaimana caranya nama kita tetap terkenang di dunia ini. Sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang-orang, semua umat Islam yang sekarang ini berada di dunia ini, walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi semua ajarannya sampai saat ini semua menganut kepada ajaran Rasulullah. Ini yang dikatakan al-hayatu fil mauti. Walaupun sudah tidak ada tetapi masih dikenang. Bisa kita ambil contoh lagi pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur walaupun sudah tidak di dunia, maka namanya masih dikenang, seperti Insinyur Soekarno. Maka dari itu marilah kita membuat sejarah seperti yang dikatakan bahwasanya kita menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Inilah golongan yang ketiga. Maka dikatakan dalam golongan ini seperti diibaratkan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Dan bagaimana caranya besok kita mati harus meninggalkan nama yang baik. Maka harus diukir dari saat ini. Hidup untuk hidup. Jangan sampai kita hidup di dunia kelihatannya besar tinggi tetapi tidak ada manfaatnya. Maka golongan yang ketiga luar biasa. Kalau tidak nomor 3, paling tidak kita nomor 2. Nomor 1. Nomor 1 al-hayatu fil hayati atau al-maut al-hayati fil mauti. Bagaimana caranya kita? Berikutnya golongan yang keempat. Ketika golongan yang pertama al-hayatu fil hayati, golongan yang keempat adalah al-mautu fil mauti. Mati ya sudah, kita tidak ada ceritanya lagi. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai cerita yang bagus, tidak mempunyai sejarah yang bagus yang bisa ditularkan kepada yang lainnya. Maka dari itu sahabat semuanya, sebelum Allah memanggil kita, selagi antara nyawa dan raga kita masih bersatu, di situ dikatakan ihtanim khamsa qabla khamsin. Gunakan kesempatan yang 5 sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama apa? Hayatuka qabla mautika. Kesempatan hidup sebelum mati. Mari kita bersama-sama mengisi kehidupan ini dengan amal perbuatan yang baik sebelum ajal datang kepada kita. Sebelum malaikatnya Allah mencabut nyawa kita, maka hidup ini kita buat yang
baik-baik, kita pergunakan semua apa yang Allah perintahkan, biasakan. Kita berusaha untuk bisa melakukannya sebelum Allah mengutus malaikat untuk memanggil kita. Hidup ini pasti ada akhirnya. Maka di situ kita diberi pengarahan, di situ kita sudah dikasih gambaran bagaimana kita menggunakan kesempatan yang 5 Allah berikan. Hidup sebelum mati. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Kesehatanmu sebelum sakitmu. Apa-apa ketika kita sehat, melakukan apapun itu terasa enak karena kita kondisinya sehat. Maka posisi kita yang sedang sehat ini kita jaga benar-benar. Sudah dicontohkan bahwasanya untuk saat ini luar biasa. Kita sedang menghadapi dalam suatu keadaan yang luar biasa. Di sini banyak cobaan yang tidak asing lagi, kita sedang mengalami yang namanya wabah COVID-19 atau corona. Ini bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan? Maka kesehatan itu sangat mahal. Di situ sudah pernah disyairkan oleh siapa? Haji Roma Irama. Tapi nggak dinyanyikan ya. Waktunya nanti habis. Ya. Berikutnya yang ketiga, setelah kita hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, yang ketiga adalah wa farohaka qabla suhlika. Waktu longgarmu sebelum waktu sempitmu. Longgar. Waktu longgar itu kesempatan yang banyak untuk kita beribadah. Maka sebelum ibadah itu ditiadakan, mohon maaf, kita tidak diperbolehkan. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena ketika kita akan beribadah, ketika sudah Masya Allah banyaknya ujian, maka kita tidak bisa melakukan ibadah yang luar biasa lagi. Dengan kesempatan ini, maka waktu longgar ini kita gunakan sebaik-baiknya sebelum datangnya waktu sempit. Sahabat-sahabat, santriwan santriwati, jamaah semuanya yang berada di mana-mana ya. Yang berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah wasyababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda ini kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena masa muda ini tidak akan kembali lagi. Kita pasti akan menjadi tua, tetapi ketika kita sudah tidak tua, tidak akan kembali menjadi muda lagi. Maka selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan yang luar biasa, hidup kita, sehat kita, longgar kita, muda kita, mari kita pergunakan untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu wahinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum masa fakirmu. Kaya. Kita itu diberi Allah banyak sekali kenikmatan. Mata kita bisa dipergunakan untuk melihat. Tangan kita bisa dipergunakan untuk memegang. Mulut kita bisa dipergunakan untuk bicara. Sebaik-baiknya bicaralah bicara yang baik-baik. Maka dari itu kita semuanya selagi diberi kekayaan ini, marilah kita tidak lupa sedikit harta kita sisihkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dengan tiada kata lain, marilah kita bersedekah untuk kebaikan diri kita sendiri maupun orang banyak. Karena dengan kita bersedekah, insya Allah banyak sekali hikmahnya, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya as-sodaqatu lifta'il bala. Sodakoh
akan menjauhkan kita dari bala atau dari bencana. Sahabat-sahabat GNB dimanapun Anda berada, kiranya cukup sekian yang sudah kami haturkan, yang sudah kami sampaikan. Banyak salah mohon dimaafkan. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dalam episode selanjutnya. Kita tutup bersama-sama perjumpaan kita di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.